Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amil Idris dengan NIM 240335017. Di sini saya akan membahas tentang tren, sistem, dan teknologi informasi. Teknologi web 1.0, 2.0, 3.0. Web 1.0 adalah generasi pertama dari website di internet. Pada tipe ini, pengunjung hanya bisa mencari, sharing, dan melihat-lihat browsing data informasi yang ada di web. Jadi web tipe ini terlihat seperti papan pengumuman di dunia maya. Dalam hal pengunjung, tidak ada proses input data di website. Contohnya berbagai website seperti situs Berit, iCan.com, atau situs belanja Bineka.com. Yang kedua itu web 2.0, di mana pengunjung mulai dapat melakukan interaksi dengan diatur oleh sistem yang ada pada web. Web 2.0 ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu share dan kolaboratif, yaitu Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Web 3.0 memiliki ciri-ciri umum seperti student, happen, dan profit. Jadi di sini web seolah-olah sudah seperti asisten pribadi kita. Web mulai mengerti kebutuhan kita dengan bisa memberi saran atau nasihat. Yang kedua, smartphone. Kata smartphone didefinisikan dalam Kamus Oxford Amerika sebagai ponsel yang menggabungkan personal digital assistant atau PDA. Smartphone merupakan PC mini yang memiliki banyak kemampuan dari sebuah PC biasa, tetapi juga berfungsi sebagai ponsel. Smartphone hadir dengan beberapa fitur menarik seperti kemampuan konektivitas, jaringan kabel, email, browser, akses internet, pagar fax, kalender, buku alamat, dan daftar kontak yang mana sebagai besarnya bisa ditampung di memori telepon. Yang ketiga, sosial media. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua yaitu Andreas Kaplan, yang mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. Selanjutnya, database NoSQL adalah database yang tidak menggunakan relasi antar tabel dan tidak menyimpan data dalam format tabel kaku atau kolom yang fix, seperti layaknya relational database. NoSQL memiliki 4 metode format penyimpanan, yaitu yang pertama table oriented, yaitu contohnya Google dengan Big Table. Yang kedua, graph oriented, yaitu format penyimpanan data dalam struktur graph. Yang ketiga, document oriented database. Yang keempat, key value store. Yang selanjutnya, object database. Selanjutnya, pelayanan publik berbasis internet atau online. Yang pertama, e-government, adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah atau seperti with aero network, internet, dan mobile computing, yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat
dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya, government adalah pengguna internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyedia pelayanan publik yang lebih baik, dan cara berorientasi pada pelayanan masyarakat. Yang kedua, government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online, pemerintah melalui internet atau media digital lainnya. Yang ketiga, tujuan utama dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selanjutnya, kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Pengertian lain dari kecerdasan buatan adalah bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik dan yang dilakukan manusia. Lingkup utamanya ada 6. Yang pertama, sistem paket. Komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Yang kedua, pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan ucapan. Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Yang keempat, robotika dan sistem sensor. Yang kelima, computer vision. Yang keenam, intelligent computer intrusion. Selanjutnya, realitas maya atau virtual reality. Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan simulasi terhadap satu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana 3 dimensi, sehingga membuat pemakai seolah-olah terlihat secara fisik. Contohnya produk VR. Yang pertama itu Sony Morpheus, yang kedua itu Oculus Rift, atau Facebook sendiri telah membeli Oculus Rift sebesar 2 juta pada bulan Maret 2014. Yang ketiga itu Google Cardboard, merupakan alat virtual reality yang menggunakan smartphone sebagai platform atau layar. Yang selanjutnya, virtualisasi dan cloud computing. Virtualisasi adalah sebuah teknologi yang memungkinkan Anda untuk membuat versi virtual. Yang kedua, proses tersebut dilakukan oleh sebuah software atau firmware bernama hypervisor. Hypervisor ini yang menjadi nyawanya virtualisasi, karena layar yang berpura-pura menjadi sebuah instruktur untuk menjalankan beberapa virtual machine. Dalam praktek ini, dengan membeli dan memiliki satu buah mesin, Anda itu seolah-olah memiliki banyak server, sehingga Anda bisa mengurangi pengeluaran IT untuk pembelian server baru, komponen, storage, dan software pendukung lainnya. Selanjutnya itu cloud computing. Adalah sebuah teknologi yang menggabungkan virtualisasi dan gear computing. Selanjutnya, dengan cloud computing ini seolah-olah Anda memiliki instruktur super besar yang mampu melakukan proses komputasi dan penyimpanan data tanpa batas. Padahal secara fisik Anda tidak memiliki atau membeli apa-apa, semuanya berada di dalam cloud. Selanjutnya, Internet of Things. Internet of Things dapat dibilang di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama yang lainnya. Selanjutnya, Big Data. Big Data adalah sebuah teknologi baru di dunia teknologi informasi, di mana memungkinkan proses pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dalam beragam bentuk atau format berjumlah besar dan pertambahan data yang sangat cepat.
Pengolahan dan analisis data dalam jumlah sangat besar ini memerlukan waktu yang relatif jauh lebih singkat dengan menggunakan big data dibanding teknologi data sebelumnya. Misalnya database relasional seperti MySQL. Ciri-cirinya ditangani oleh big data. Yang pertama itu jumlahnya sangat besar atau volume. Biasanya ukuran total data dalam terabdes ke atas. Yang kedua, pertumbuhan data sangat cepat sehingga data bertambah dengan jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga, bentuk atau format datanya beraneka ragam. Format ini itu berupa data dalam tabel-tabel relasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.